selaku ahli baik dan tentunya Umi Khazanah, keluarga besar dan para tamu undangan ataupun para pejabat setempat yang tidak disebut satu persatu, para santri dari Ma'had Hizatuna, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur. Pembacaan surah Yasin dilanjutkan dengan tausiah dan doa serta ditutup dengan ucapan subhanallah. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini dan untuk mendapat keridhaan kita bersama, mohon kesediaannya Al-Ustaz Sigit Nugroho SOSI, kepada beliau kami persilakan. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وأصحابه وموالاه. فقال عز وجل قائلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Yang saya hormati semua penghadir, para pentakziah, semua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang datang dari berdikari, dari Salendra, Suhada dan sekitar masjid, sekitar rumah. Mudah-mudahan insyaallah langkah antum semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para pengurus masjid semua yang hadir, ada Masjid Silaturahmi yang ada di kilometer 6,5 depan Puntikayu, ada Darwasliyah, ada dari masjid-masjid yang lain, ketua dan pengurus Bang Japar Sumatera Selatan semuanya, dan anggota, anak-anakku dari Pejuang Kemakmuran Masjid Sumatera Selatan, ketua dan anggota pengajian Izzatul Ummahat, dan anak-anakku guru-guru dari Izzatuna, semua yang dekat dan jauh saya hormati, semua yang hadir mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Kak Agus tadi, kalau ada penempatan yang tidak pas mohon maaf. Yang mestinya duduk di kursi atau duduk di ambal, ada mestinya di bawah, tapi ada ibu-ibu di atas situ, ada juga di dalam. Luar biasa, mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu melambangkan almarhumah ibunda kami, Ibunda Hajjah Fatma binti Haji Abbas. Mudah-mudahan beliau bahagia di dalam barzahnya sebagaimana kita bahagia pada malam hari ini. Kerabat-kerabat saya semuanya, Pancan dan semua yang hadir, Ustadz-ustadz dari Mas Puro, Ustadz Oji, Ustadz Doni, mewakili yang lain di tugas masing-masing, dan mudah-mudahan semua yang hadir, baik para ustadz ustazah, saya nggak tahu, Ustazah Ummi Kalsuma di dalam, ketik
Tadi WA saya mau hadir di mana tak tahu aku. Mudah-mudahan insya Allah semua bapak-bapak ibu-ibuku anggota pengajian Ummi Hozanah juga yang hadir, terkhusus dari tentunya keluarga besar dari almarhumah Mama dari Hajjah Fatma binti Haji Abbas. Di samping kita bersabar, kita bersyukur. Ini 3 malam berturut-turut ada tausiah ini. Malam pertama Ustadz Ali, malam kedua saya juga, malam ketiga kata Aka Agus, biar tidak ada ongkosnya tetap kamu boy yang ngaji, yang ceramah, yang ngaji katanya dari pesantren Baik Payo. Aku bilang, itu namanya al-ladas wal-laju ya. Tepaca diambilnya dalam negeri kalau karena memang Pak Tito orang Palembang, Menteri Dalam Negeri Majolas ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi malam ketiga ini, pertama kemarin Ustadz Ali menjudulkan tausiahnya itu adalah pentingnya mengingat mati. Kemudian saya sampaikan tadi malam pentingnya pula untuk sabar menghadapi musibah. Dan yang ketiga ini saya mengajak semua yang hadir, keluarga saya termasuk jamaah-jamaah saya semuanya, pentingnya untuk tetap beramal soleh. Saya belajar dari kepergian mama saya ini, ibunda kita ini, beliau 88 tahun tapi alhamdulillah berangkatnya dengan mudah. Beliau sakitnya sekitar seminggu, 3 minggu tidak mau makan lagi. Disiapkanlah alhamdulillah juga ranjang yang bisa dorong-dorong dan sudah diturun-turunkan oleh Umi Rufaidah kemarin. Tidak lama 2 hari beliau meninggal ya. Meninggalnya mudah, tapi saya melihat, saya dapat pelajaran dari almarhumah ini, mama kita ini. Ustaz Imran, padahal beliau ini alhamdulillah selama hidupnya memang sangat rajin untuk beramal soleh, beramal baik. Itulah pula yang ingin saya ajak kita semuanya. Maka saya lihat dari kepergian mereka, beliau sampai kemarin ngantar semua dimudahkan oleh Allah ya. Sampai-sampai Kapolda pun saya ngomong ngirim bunga, dia tak tahu aku. Begitu sampai begitu beliau alhamdulillah. Begitu juga adiknya si Ali Jaber nelpon saya kemarin, kami berduka Ustadz, mendoakan almarhumah, karena memang si Ali Jaber adalah idola beliau. Ketika berangkat umroh, saya dengan si Ali Jaber itu selalu didekati oleh beliau almarhumah, sampai foto yang ditaruh di tempat kamar tempat tidurnya itu adalah si Ali Jaber, bukan almarhumah bapak. Bukan pula anaknya ini, bukan. Tapi si Ali Jaber rasanya agak cemburu juga saya melihatnya. Tapi dia bilang dengan saya, Solihin katanya, aku ini alhamdulillah hampir khotam setiap 3 hari, setiap seminggu yang jelas Al-Quran. Apalagi saya sudah sama-sama alhamdulillah berangkat umroh dengan si Ali Jaber ini. Tapi si Ali Jaber berangkat duluan dari almarhumah. Masya Allah. Untuk itulah kita yang ditinggalkan almarhumah, kalau saya lihat beliau biarpun di masa Covid seperti ini, tapi dengan izin Allah beliau meninggalnya tidak kena Covid. Ini pelajaran mahal bagi kita. Maka sering saya bilang, yang takut mati, yang bisa selamat dari Covid, tapi kan kau tak selamat dari perahu. Sudah tahu cerita perahu kemarin? Yang naik perahu 8 orang semuanya terpaksa berenang. Kemudian perahunya oleng, tenggelam. Semua 8-8-nya tenggelam, terpaksa berenang. Maskernya selamat kalau-kalau. Begitu juga lah saudara kita yang 53 orang kemarin di pasukan laut itu, angkatan laut. Apalagi kurangnya, angkatannya belaut, laut diangkut angkatnya. Iya kan? Berenang tak usah diajari, lebih hebat dari kodok itu. Apalagi cebong. Kemarin ditanya kan, dari mana datangnya kodok? Katanya dari got sampai ke istana. Mana caranya cuma itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ingin saya katakan kita selamat mungkin dari Covid, tapi tak selamat dari pesawat. Ada yang selamat dari pesawat, tapi selamat juga dari kapal laut tadi. Begitulah seterusnya. Saya ingin sekedar mengingatkan bahwa mati ini pasti, ya. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan setiap yang bernyawa itu mati.
Bukan hanya kita menemukan mati, tapi mati itu mendatangi kita. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kau lari dari kematian, tapi justru kematian itu yang menemuimu. Menemui. Bukan kita menemui mati, mati yang menemui kita. Jadi itu semacam-macam. Kau nak sembunyi di mana baik, didatanginnya, dilantakkannya. Nggak tahu lantak lagi, laju, dilajukan. Nggak baca menghindar kita, nggak bisa menghindar. Termasuk presiden. Kita lihat kemarin Pak RT, ya nak? Ini RT saya di kilometer 6,5. Itu Pak SBY, bini itu jadilah. Dia presiden 2 kali, bininya masih mati. Ngerti lah kamu maksud itu? Artinya bini presiden 2 periode, ini baru minta 3 periode, 2 belum selesai. Maksud saya apalagi istri lurah, ya? Nah, jangan ngomong RT nggak lemah aku bilang beliau. Masya Allah, Ustaz Zainuddin MZ, 1 juta umat masih meninggal bininya, apalagi 100.000 umat mah ini, apalagi kamu yang kati umat ini maksudnya. Sudahlah kita semuanya mudah-mudahan malam hari ini disadarkan oleh Allah, amin. Kita yang hadir ini sadar, apalagi kurangnya. Mamanda kita umur 84 tahun masih sehat, bergerak, setiap jalan masih bisa, pendengaran jelas. Ini kadang-kadang baru 60 lah kita tak lemak lagi pendengarannya. Orang bilang A, dia bilang Z. Iya kan? Ternyata rahasianya beliau ahli Al-Quran. Tidak pernah hidupnya hari-harinya lepas dari Quran. Ternyata baca Quran itu membuat sehat, membuat segar, membuat tak pikun, membuat tak error. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dan saya khususnya insya Allah mencintai Al-Quran, amin. Ini yang pertama. Insya Allah kita tetap beramal soleh, karena pertama memang hanya amal soleh inilah yang menjadi target hidup kita. Maka sekarang almarhumah nggak ada lagi yang bisa mengawaninya sekarang dikubur. Anak-anaknya tinggal galau, termasuk yang baru belajar pidato tadi. Ya, palang puasnya yang di luar itu. Ini orang-orang salen, ramai-ramai di luar orang ini. Puasnya dia bilang sampai, kau Gus kerjanya sukses kau katanya. Hebat ceramah kau, pidato kau. Itu. Karena memang saya desak tadi, kamu baik kak yang pidato. Aku tak kati tapi ala kadar baik. Tahu sampai memang ala kadar baik, lebih pulau kau bilang ya. Alhamdulillah, lumayan. Kalau aku nilai hampir 8 lah tadi, kurang dikit ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, insya Allah kita tidak bosan-bosan beramal soleh, berbuat baik, sehingga kita insya Allah matinya orang kehilangan, amin. Kalau baca uang kehilangan kita mati, jangan puas. Siano mati akan dikuburkan jam 2 sore ini juga. Kata tetangga, alhamdulillah aman kandang ayam dan kandang bebek kita. Berarti kata orang Padang, maliang namanya ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau baca kehilangan, ini anak-anak beliau, cucu-cucu beliau kehilangan, kami semua kehilangan, alhamdulillah. Tapi karena kehilangan itu pula lah yang kita langsung ingat terus dengan almarhumah, maka kita doakan setiap saat. Kalau kita ingat selalu dengan orang tua kita, itu yang membuat kita selalu ingat dan kasih sayang kita terus mendoakan. Bayangkan kalau ada anak tak ingat-ingat dengan bapaknya, lah meninggal. Sementara bapak ibunya nunggu di dalam kubur, tak kati lagi yang ditunggu. Nasi minyak tak kati guno, ya. Apalagi sekarang makan tak boleh lama-lama. Kak Agus bilang tadi, nah apa yang mau makan baju laju, gue bilang, nah. Tapi peratarannya dari paruturannya dari si Luhut, gue bilang cukup 20 menit. Mak mana nggak ngabisi 20 menit itu? Coba lihat orang makan di WA itu sampai 20 menit, sampai piringnya pun ditinggalkan ujungnya. Inilah poin yang pertama. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, yang kedua hanya amal soleh inilah yang menjadi sahabat kita ketika kita tiada lagi, seperti almarhumah ibunda kita. Beliau sekarang bersama dengan ayat-ayat yang dibacanya. Beliau sekarang yang berhadiran ini, alhamdulillah diantaranya orang-orang yang banyak yang tentunya bisa Al-Quran dan hafal Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, ternyata hanya amal soleh inilah yang menjadi penenang hati kita. Orang yang tenang hatinya adalah orang yang banyak beramal soleh. Banyak duit saja belum cukup, ya, harus banyak amal solehnya. Duitnya banyak lebih bagus lagi. Sekarang itu kan banyak orang pusing sekarang, masuk ke PPKM,
susah jualan, apalagi susah iman. Kita sekarang tidak banyak bicara masalah iman, imun terus, ya kan? Yang ngomongkan ini COVID, yang dinikan pokoknya masalah ini terus. Tidak bicara kita bagaimana iman kita supaya baik, bahkan tidak memperbaiki hati kita supaya hati kita lebih dekat dengan Allah. Yang ada selalu bicara tentang ekonomi, bicara tentang kesehatan. Kita tidak bicara tentang bagaimana hati kita dekat dengan Allah biar Allah sayang dengan kita. Makanya ketakutan kita Masya Allah tinggi, rasa takutnya tinggi, ya. Mudah-mudahan insya Allah harus seimbang, kuat imannya dan kuat imunnya. Dan yang terakhir tentunya hanya amal soleh. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah menjadikan kita jadi mulia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin. Tak usah bosan-bosan beramal soleh, berbuat baik tak usah bosan. Nah, baca Quran bosan, mau sholat sunnah bosan. Saya tes kemarin, ada anak-anak di Solha Center itu. Saya bilang coba sholatnya buat. Kamu sholat duha itu minimal 6 rakaat di waktu matahari naik, sedang panas di tempat yang terbuka, insya Allah sehat. Saya tes, ya, jam-jam 9 kita sholat duha, matahari datang, sholat duha dapat, ya, rezeki dapat, sehat dapat. Maka ternyata rahasia ibadah dalam Islam amal soleh. Rahasia amal soleh itu membuat kita jadi orang yang taat, menjadi orang yang sehat dan selamat, ya. Jadi jangan ada yang ngomong, oh amal soleh itu masih lama dapat, gambarannya nunggu lagi di akhirat dulu baru dapat pahala. Tidak, kita di dunia sudah dapat duluan. Dengan amal soleh itu tambah taat kita kepada Allah, ya. Kalau kita sudah taat dengan Allah, kita sayang dengan Allah, Allah akan sayang dengan kita. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, kata orang kantor kaur, kata urusan, nggak ada urusan hidup ini. Kata uang kaki kau mati, nah matilah kalau memang sudah waktunya, ya kan? Saya ceritakan, ada kawan saya orangnya tinggi besar belaga, bidinya PKI, pendek kecil hitam. Saya tanya, ngapo kau galak kawin dengan budak itu? Dia bilang, memang tak cantik, tapi bapaknya katanya kaya. Sekarang sakit-sakitan, sudah 2 tahun katanya tidak bisa lagi berangkat dari tempatnya. Siapa tahu katanya kalau nanti kami kawin dia mati, maka semua asetnya balik dengan kami. 10 tahun dia sudah menikah, tidak mati-mati mertuanya. Tekor kan? Tekor, niatnya nggak benar, tidak ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua ini yang hadir ini insya Allah bukan hanya sekedar dapat di akhirat, tapi kita kalau sudah taat dengan Allah, Allah akan juga insya Allah sayang dengan kita, ya. Kalau sudah Allah sayang dengan kita, kata urusan dengan hidup ini tinggal minta aja. Ini mohon maaf kita tunda sebentar, ini juga dapat ilmu, itu juga dapat pahala, insya Allah sama-sama pahala. Habisin nanti sholat. Yang tidak benar itu mendengarkan ceramah tadi, kemudian sholat juga lewat, itu mak jolas itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, orang yang insya Allah kalau sudah pertama dia amal soleh, maka dia menjadi orang yang taat. Yang kedua sehat. Caku ini ceramah begini keringan loh. Jadi jangan ribut kan, wah nggak ada AC, nggak ada kipas. Ini memang sengaja nih, sengaja tidak ada kipas. Memang tak kati kipasnya. Mana Kak Agus tadi? Itu namanya zuhud Kak Agus. Zuhud. Zuhud itu beda dikit, agak beda-beda dikit lah dengan takati. Ngapa kau tak ke masjid bawa motor, bawa mobil? Ah, aku nih zuhud katanya. Motor kau di mana? Memang takati, bukan zuhud, buntu. Tapi kan jadi sehat, insya Allah pulang dari sini hilang semua penyakit-penyakitnya, amin. Oh ya Allah, bahagia kita melihatnya, duduknya begini aja tapi tenang hatinya semuanya, ya. Kenapa? Karena kita sedang beramal soleh, sedang berbuat baik sekarang, itu yang membuat hati kita tenang, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama taat kepada Allah, yang kedua sehat. Itu pula yang kita cari, kalau kita beramal soleh kita jadi sehat. Yang kita cari ikan sehat zohir batin. Untuk apa banyak duit, untuk apa terkenal kalau tak pacak berjalan, ya. Kalau badan tak sehat, aku tadi pagi bangun dari tidur melangkah sebelah kiri agak capek kaki saya nih Ustaz Imron,
Jadi sampai mikir saya, ya Allah, nauzubillah kalau aku lumpuh ya Allah. Langsung aku berdoa. Sampai sholat pula begitu, saya di tempat yang panas-panas jam-jam 9. Keringat saya. Habis keringat, alhamdulillah sampai malam ini sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Bagi saya, sehat itu lebih hebat dari 1 miliar. Sehat itu lebih hebat dari 2 begini. Nah, udah hari dari sakit. Baru diasingkan di dunia, my friend. Isoman namanya. Kalau dulu kami isoman KTN-nya. Iya, istirahat, sholat dan makan. Sekarang banyak nih istilah zaman Pak Jokowi ini. Ada PPKM. Padahal kami yang ada PPKM apa? PKMSS yang ada. Itu PKMS itu pendek kecil manis itu aku dulu. Tidak dibuat mereka dulu PPKMS. Nah, dah berubah. Kami di pesantren satu biasa PSB, penerimaan santri baru. Datang pula PSSB. Nah, budak indah mati. Mang inilah bisa beda-beda dikit galau. Ini baru isoman isolasi mandiri. Lah pening, apalagi diisolasi dalam kubur. Lah, maksud aku belajar dari COVID ini, jangan bilang takut gini, belajar yang benar. Kalau rombongan namanya PKI memang main ini lah, kalau baca jangan bertuhan gitu ini. Itulah gawe mereka, senang mereka. Kalau baca takut terus. Ya, terima kasihlah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibuku, yang penting kita jaga iman dan imun kita insyaallah. Dan yang terakhir tadi, biar selamat di mana Pak Ustadz? Kalau sudah amal soleh, insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Bukan hanya selamat di akhirat, di dunia pun selamat. Ya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Artinya cukup hidupnya di dunia, cukup di akhirat. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan itu dengan kita semuanya. Amin. Dan semoga dengan ramainya doa-doa antum semuanya, almarhumah mama kita, ibunda kita Hajjah Fatma binti Haji Abbas, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah dalam barzahnya. Saya minta doa-doanya dari banyak ustadz kita ini. Ustadz dari Izzatun Abai yang Pramburan itu, tangga itu ustadz lalu itu. Ada ustadz baru, ada yang baru jadi ustadz. Ada yang ustadz Hafiz, ada baru mulai Hafiz. Banyak, alhamdulillah. Ini ustadz-ustadz kalian, calon-calon ustadz. Apalagi yang di jalan itu, wah ustadz niat itu. Itu kalau jadi imam, berani itu, imam zuhur. Ya kalau imam maghrib dengan isya ini jangan dulu dicoba. Yang romo-romo Banjapar ini kagak lari gak makmum ya. Apalagi kata Ustadz Ali kemarin, kapan udah di masa COVID itu, imamnya batuk-batuk dikit, lari makmumnya. Lari balik. Mati katanya COVID imam itu. Alakah sampai begitu otak umat sekarang, nauzubillah. Ya, nanti doa pertama ada Ustadz Doni, doa kedua sahabat Ustadz Alif. Ustadz Alif ini cucunya, artinya menantu saya, ya. Terus nanti ada Ustadz Isa Sandun, marganya apa? Parinduri. Kita sengaja jauhkan dari Palembang, Surabaya sampai dari Medan. Hebat doanya, masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Berikan doa yang terbaik untuk almarhumah. Ana wakilkan dengan antum, kami mengaminkan semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Maman, semuanya yang hadir, semua jazakumullah. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu tadi kata Kak Agus. Yang jelas Allah a'lamu bi majlisikum wa bi ahwalikum. Allah lebih tahu tentang tempat duduknya, tentang kondisinya, dan tentang keadaan kita semuanya insyaallah. Jazakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.